Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lunuha. Salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak kami semua, para siswa kelas 10C yang sangat kami banggakan. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran daring kita untuk anak-anak kami kelas 10C. Kemarin kita sudah sampai pada persamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Kita sudah sampai pada persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebentar, Ustaz buka dulu materinya, Nan Ustaz ya. Baik, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Baik. Muncul pertanyaan Ustaz untuk yang soal pada halaman 15, itu yang nomor 2. Ya. X nilai mutlak X tambah 5 sama dengan minus 6. Ya. Tidak ada X, antum bisa buka di halaman 16-nya, dikatakan bahwasanya yang nomor 2 tidak ada X elemen bilangan real yang memenuhi persamaan. Mengapa? Apa sebabnya? Kita membuktikan dulu benar atau tidak. Ya, apakah benar atau tidak? Tidak ada X elemen bilangan real yang memenuhi, ya. Jadi nilai mutlak X tambah 5 sama dengan minus 6. Coba kita kerjakan dulu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, ya. Antum bisa lihat. Baik. Nilai mutlak X tambah 5 ya sama dengan minus 6. Nampak ya? Oke. Coba kita contoh ya. Ini contoh. Coba kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Oke. Berarti X tambah 5 kita kuadratkan anak Ustaz. Begitu juga minus 6 kita kuadratkan. Berarti X tambah 5 kuadrat itu mengandung arti X tambah 5 dikali dengan X tambah 5 sama dengan minus 6 kuadrat, langsung aja 36 ya. Negatif 6 kali negatif 6 maka positif 36. Baik. X dikali X, X kuadrat, X dikali 5, 5X tambah 5 kali X, 5X tambah 5 kali 5, 25 sama dengan 36. Kemudian X kuadrat ditambah 5X tambah 5X jadinya 10X ditambah 25. Ini 36 oper aja ke sebelah kiri jadi minus ya. Maka kalau dioper ke sebelah kiri tinggal kita buatkanlah 0 di ruas kanan. Ya. Kemudian X kuadrat ditambah 10X 25 kurang 36 berapa? Ayo berapa? Minus berapa? Nah Ustaz 11 ya.
sama dengan 0. Ya kan? Betul? Baik. Nah, disitulah dikatakan bahwasanya tidak ada nilai X elemen bilangan real yang memenuhi. Kenapa? Coba kita karena ini merupakan bentuk kuadrat sempurna dia. Coba kita tentukan siapa, bisa nggak kita faktorkan? Ya, gitu dia anak Ustaz. Coba, bisa nggak kita faktorkan si X kuadrat tambah 10X kurang 11? Karena kan yang harus kita lakukan untuk menentukan nilai X-nya, kita harus kuadratkan, kita harus faktorkan, benar nggak? Ya, kemarin kan kita upayakan kita faktorkan. Kira-kira bisa nggak difaktorkan? Bagaimana kemarin caranya? Ayo, siapa masih ingat? 11 ya? 11 itu nampak ya? 11 itu berapa kali berapa aja hasilnya 11, maka hanya ada pilihan 1 dikali 11. Betul? Maka kita buatlah faktornya anak Ustaz. X 1 11. Coba. Dah? Kemudian apa tanda yang kita buat untuk kedua ruas? Untuk di sini dan di sini. Kemarin Ustadz sudah sampaikan ada strateginya, ya kan? Ada strateginya untuk bagaimana cara membuatkan tandanya. Ya. Maka yang mana jika dua bilangan ini dikalikan harus hasilnya minus 11. Jika dua bilangan ini dijumlahkan hasilnya harus 10. Berarti kalau kita buat gini boleh? Benar nggak? Pas ya? Minus 1 kali 11 minus 11 minus 1 utang 1 dibayar 11 masih lebih berapa? 10. Maka kita dapatilah X yang pertama nilainya adalah 1 dan X yang kedua nilainya adalah minus 11. Ini X pertama, ini X kedua. Ternyata bilangan real nggak? Iya ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Jadi caranya memang cara untuk dengan cara mengkuadratkan kedua ruas itu bisa dikatakan dia lebih simpel dia, ya. Coba kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, coba kita lihat contoh yang keempat. Ya, kita tambah biar makin paham, tambah terus contoh-contoh kasus kemudian kita kerjakan. Baik. Atau ini mau dicatat dulu sebentar, tapi saya kasih waktu sebentar saja ya. Coba dicatat dulu. Coba dicatat anak Ustadz yang saya banggakan. Ya, nampak ya, insyaallah ya, jelas ya. Oke, dicatat dulu, Ustadz kasih waktu lebih kurang 3 atau 2 menit. Ayo silakan. Karena nanti di sini juga kita kerjakan ya biar lebih jelas, karena biar lebih dekat dia. Sudah dicatat?
Kalau sudah, kita akan lanjut. Sudah ya? Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke contoh permasalahan berikutnya ya, masih tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, bentar kita lihat dulu ya. Sebentar usah lihat contoh soalnya, baru kita akan kerjakan bersama ya. Oke, baik. Ini boleh saya hapus ya. Oke. Contoh berikutnya. Ya. Dengan kalimat soal yang sama, tentukan nilai X. Kalimat soal masih sama. Tentukan nilai X. Ya, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ustaz buatkan aja lah persamaan berikut, itu maksudnya sudah tahu antum, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke. Apa bunyi soalnya? Minus 5 dikali nilai mutlak 3x kurang 7 kemudian tambah 4 sama dengan 14. Mari kita jawab bersama anak Ustaz. Jelas ya? Insyaallah jelas ya. Oke. Baik. Bentuk ini nah Ustaz kok banyak kali bentuknya, kok ada tambahnya di sini, kemudian di depannya nilai mutlak ada juga bilangannya. Jadi antum harus bentuk dia seperti contoh kita yang sebelumnya. Biarkan di sini hanya di ruas kiri hanya ada persamaan nilai mutlak ya, pakai logo nilai mutlak, dan di sini ada konstanta. Jadi kita harus upayakan dulu bentuknya ini sudah tidak ada lagi ya, kemudian ini juga, jadi hanya menyisakan gini. Jadi gini anak Ustaz, ini jadi kita harus upayakan ginilah bentuknya. Ini anggap aja AX tambah B. Kita harus upayakan ginilah dia bentuknya. Jadi jangan ada lagi ada embel-embel ini sama koefisien di depan ini ya. Harus bentuknya, kita buat dulu bentuknya seperti ini. Sudah? Baru kita selesaikan. Baik. Bagaimana caranya membuat bentuknya seperti ini? Perhatikan. Semua perhatikan, fokus ke depan. Oke. 3x kurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Minus 5 dikali nilai mutlak 3x kurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Oke. Pertama sekali kita buat gini dulu. Negatif 5 dikali 3x kurang 7 ya, sama dengan 14 kurang 4. Paham ya? Ini pindahkan ke kanan ya. Pas ya? Paham ya? Oke, berarti nilai minus 5 dikali nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan berapa? 14 kurang 4, 10. Udah sama bentuknya? Belum. Ini harus kita hilangkan juga koefisien di depannya ini. Harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi dengan minus 5. Ruas kiri dibagi dengan minus 5, ruas kanan juga dibagi dengan minus 5. Ruas kiri jika dibagi dengan minus 5, maka jadinya hanya menyisakan nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan 10 dibagi minus 5 berarti minus 2. Sampai sini paham? Sampai sini paham ya insyaallah ya? Oke. Setelah bentuk seperti ini, baru caranya seperti yang tadi kita kerjakan. Bagaimana? Kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan
kedua ruas. Baik, berarti 3x kurang 7 kuadrat sama dengan minus 2 kuadrat. Apa arti 3x kurang 7 kuadrat? 3x kurang 7 dikali lagi dengan 3x kurang 7, sementara di ruas kanan minus 2 kuadrat, apa artinya? Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Maka kita kalikan, ayo 3x kali 3x 9x kuadrat ya. Kemudian 3x kali minus 7 minus 21x. Minus 7 kali 3 minus 21x. Minus 7 kali minus 7 positif 49 sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut lagi. Mana suku yang sejenis kita jumpakan? Mana suku yang sejenis kita jumpakan? Ini sama ini sejenis. Tandanya dari mana? Variabelnya sama. Variabelnya sama, pangkat variabelnya sama. Ini sejenis namanya. Berarti 9x kuadrat minus 21, utang 21, utang lagi dia 21. Maka utangnya jadi sekarang berapa? 42x tambah 49. 4-nya oper ke sebelah kiri ya Ustaz ya, sama dengan 0. Baik. Kemudian 9x kuadrat ya kurang 42x, ini 49 dikurang 4 sama dengan 45 sama dengan 0. Oke, sampai di sini kira-kira bisa nggak kita sederhanakan ini angka-angkanya? 9, 42, 45 kan terlalu besar ini, memfaktorkannya pun nanti sulit. Jadi nggak apa-apa, kita sederhanakan biar lebih mudah kita memfaktorkannya. Silahkan sederhanakan ya. Bagaimana menyederhanakannya? Kira-kira 9 dengan 42 dengan 45 berapa FPB-nya? FPB masih ingat faktor persekutuan terbesar ya. Artinya angka 9, 42 dengan 45 itu bisa sama-sama dibagi dengan berapa? Ternyata ada. Berapa itu? Kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti 3x kuadrat. 42 dibagi 3 berapa itu? Yuk, berapa 42 bagi 3? 14x. Karena 14 kali 3 42. Terakhir 45 bagi 3 sama dengan 5 sama dengan 0. Nah, kan lebih kecil angka-angkanya, lebih enak kita memfaktorkannya. Ya, coba kita faktorkan. Kira-kira bagaimana yang memfaktorkan? Kalau tadi kan yang kita faktorkan itu koefisiennya 1. Lebih mudah untuk kita faktorkan, ya. Kalau ini koefisiennya 3. Maka dengan sistem coba-coba dia. Misalkan Ustaz buat sini 3x, kemudian sini x. Kalau untuk ini sama. Ambil, ini berapa ini angkanya? 15 ya. Cari dulu 15. Berapa kali berapa aja 15? 1 kali 15, 3 dikali 5. Ada lagi? Nggak ada ya, cuman itu pasangan perkalian yang menghasilkan angka 15 ya. Pas. Tetapi untuk persamaan kuadrat yang mana koefisien x kuadratnya bukan 1, apakah lebih kecil dari 1? Ya, kalau 0 nggak boleh ya. Maksudnya apakah dia lebih kecil dari 0 ya, ataupun dia lebih besar daripada 1? Maka caranya nggak bisa kita gunakan macam cara tadi. Kalau ini dengan ini dikalikan hasilnya harus ini. Kalau ini dengan ini dijumlahkan hasilnya harus ini. Itu hanya berlaku untuk persamaan kuadrat yang koefisien x kuadratnya adalah 1, anak-anak Ustaz. Kali ini koefisien x kuadratnya berapa? 3. Makanya Ustaz katakan tadi harus dengan menggunakan konsep coba-coba. Tapi kalau untuk bilangan di ekornya sudah pasti dia harus pasangan perkalian yang menghasilkan angka 15. Harus pasangan perkalian yang menghasilkan angka 15. Coba kita buat. Nanti kita uji apakah benar pemfaktoran kita ada. Nanti kita uji, kita kalikan. Dah, misalkan Ustaz buat di sini
3 afan. Ya, 3 5. Oke. Ya, nampak ya? Kemudian tandanya bagaimana saat? Juga untuk memudahkan antum gini, ya. Untuk menentukan apa tanda di kedua ruas ini, antum bisa lihat dari sini juga. Jika di sini tandanya positif, ingat ya, untuk menentukan siapa tanda di sini, lihat tanda konstanta. Jika tanda konstantanya positif, maka ada dua kemungkinan. Siapakah dua kemungkinan tersebut? Bisa negatif jumpa negatif, atau positif jumpa dengan positif. Karena kalau negatif kali negatif positif, betul? Positif kali positif juga positif, betul? Betul. Tapi kalau tanda konstantanya negatif, anak-anak Ustaz, begitu juga ada dua juga kemungkinannya. Bisa satu positif, satu negatif, atau sebaliknya. Di sini negatif, di sininya positif. Harus beda. Jadi kesimpulannya, kalau tanda konstantanya ini negatif, di sini harus beda. Harus beda tandanya. Plus jumpa minus atau minus jumpa plus. Kalau di sini dia negatif. Tapi kalau di tanda konstantanya positif, anak-anak Ustaz, dia harus sama. Jadi kalau di sini negatif, di sini dia negatif. Kalau di sini positif juga positif. Kali ini yang kita temui soalnya adalah tanda konstantanya positif. Maka harus sama. Sekarang permasalahannya apakah plus jumpa plus atau minus jumpa minus. Nah, itu nanti akan kita uji. Ustaz buatkanlah di sini coba minus jumpa minus. Nanti kita uji. Jadi Ustaz, kalau tadi yang koefisien x kuadratnya 1, cara mengujinya lebih mudah. Antum cukup kalau ini kalikan hasilnya harus ini. Kalau ini dijumlahkan hasilnya harus ini. Itu hanya berlaku untuk yang koefisien x kuadratnya 1. Kali ini enggak 1, tidak sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, cara menguji apakah benar ini merupakan faktor dari ini, maka antum harus kalikan. Harus kalikan. Ayo kita coba kalikan. 3x kali 3x, 3x kuadrat. 3x kali minus 3, minus 9x. Minus 5 kali x, minus 5x. Minus 5 kali minus 3, positif 15, sama dengan 0. Sudah, afwan. Ya, berarti ini 3x kuadrat. Kemudian ini sejenis jumpa. Ya kan, ini jumpa sejenis, berarti negatif utang 9, utang lagi 25. Maka bertambah utangnya jadi 14. Kemudian tambah 15 sama dengan 0. Samakah ini dengan ini, anak Ustaz? Sama ya, berarti pas, benar faktornya, gitu dia. Jadi antum harus uji dengan cara gitu, harus dikalikan, dibongkar dia. Setelah kita pastiin, oh sama Ustaz, berarti benar faktornya, itulah dia memang faktornya, nggak ada lain. Oke, ini kita hapus karena sudah kita buktikan kebenarannya. Berarti inilah pemfaktoran dari bentuk ini tadi kan. Oke, dengan demikian kita bisa dapatkan berapa nilai x-nya. Karena yang diminta di soal tentukan nilai x. Maka 3x kurang 5 sama dengan 0 yang pertama ya. Berarti 3x sama dengan minus 5, pindah ke kanan jadinya sebenarnya 0 tambah 5 gini ya. Berarti 3x sama dengan 5. Berarti x-nya berapa? 5 per 3. Boleh set pecahan? Boleh. Ini x yang pertama. X yang kedua berapa? X kurang 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 tambah 3. Dapatlah x yang kedua, yaitu 3. Baik. Ini contoh yang kedua pada pertemuan kali ini.
Masih ada waktu kita? Lebih kurang tinggal 5 menit lagi, ya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas yang satu lagi, ya. Contoh satu lagi. Bagaimana kalau ruas kiri sama ruas kanan dua-dua berbentuk nilai mutlak, Sat? Bagaimana kalau ruas kiri sama ruas kanan dua-duanya berbentuk nilai mutlak? Kalau ini kan sebelah kiri aja nilai mutlak, ya, Afwan. Kalau ini kan soalnya sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanan konstanta. Bagaimana nanti kalau kondisinya ruas kiri maupun ruas kanan berupa nilai mutlak? Baik, ini boleh dicatat dulu. Ustaz kasih waktu sembari kita menunggu waktu akan berakhir ini, ya. Ini boleh dicatat. Nampak ya, insyaallah ya. Coba dicatat dari atas dulu nih, ya. Dari atas boleh dicatat. Silakan. Sudah? Ustaz geser ke bawah sedikit, ya. Ustaz geser ke bawah sedikit biar nampak hasil yang bawah. Oke. Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Ya, Ustaz sudah sampaikan tambah 2 contoh lagi. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita tambah lagi agar semakin paham. Baru setelah itu kita akan masuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin ini tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Jika yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari Ustaz dan dari syaitan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.